Halo semua, buat kalian yang mampir ke video ini, pasti kalian penasaran banget kan mengenai laporan laba rugi? Apa sih laporan laba rugi? Kegunaannya apa? Dan bagaimana formatnya? Tunggu dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ina Nopianti, bisa kalian panggil Ina. Di sini saya nggak sendiri loh, saya dibantu oleh kedua teman saya, yaitu Rosa dan Salma. Mereka akan membantu saya dalam menjelaskan materi. Yuk langsung saja kita ke materinya. Oke, yang pertama ada memahami pengertian laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, di mana biasanya disebut juga sebagai laporan saldo laba. Laporan laba rugi ini disiapkan secara langsung dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Biasanya juga laporan laba rugi ini digunakan oleh masyarakat bisnis dan investasi untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Kalian pernah terpikir nggak, kenapa pada laporan keuangan kita harus mengerjakan laporan laba rugi terlebih dahulu? Karena kalau kalian tahu, laporan posisi keuangan itu di sebelah kiri ada namanya aset. Ada aset lancar dan aset tetap. Lalu di sebelah kanan ada liabilitas dan ekuitas. Nah, di bagian ekuitasnya ini ada namanya saldo laba. Saldo laba itu ada dua, yaitu saldo laba tahun sebelumnya dan saldo laba berjalan. Saldo laba berjalan ini diambil dari net profit atau saldo laba neto. Dan saldo laba neto ini diambil dari laporan laba rugi. Makanya kita harus mengerjakan laporan laba rugi dahulu. Kalau misalkan kita mengerjakan laporan posisi keuangan dahulu, kita nggak akan bisa untuk menyelesaikan laporan tersebut karena kita butuh namanya saldo laba, dan saldo laba itu dihasilkan dari laporan laba rugi. Apakah di laporan laba rugi di setiap perusahaan sama? Ada 3 jenis perusahaan dalam akuntansi. Yang pertama, ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, dan ketiga ada perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu perusahaan jasa, paling sederhana. Kenapa paling sederhana? Karena laporan laba rugi di perusahaan jasa itu simpelnya hanya pendapatan dikurang beban-beban. Dapat labanya, karena kita tidak ada menjual barang. Kalau misalkan kita tidak menjual barang, otomatis tidak ada persediaan. Dan juga tidak ada memproduksi barang. Kalau tidak ada memproduksi barang, maka juga tidak ada harga pokok produksi. Lalu yang kedua ada perusahaan dagang, dikenal dengan harga pokok penjualan. Jika di perusahaan dagang mulai dikenal dengan harga pokok penjualan, maka penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan, di mana harga penjualan itu didapat dari persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Setelah dapat hasilnya baru dikurangi beban-beban. Lalu yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Ada harga pokok penjualan tapi lebih luas lagi. Di perusahaan manufaktur akan lebih luas lagi karena mereka memproduksi barang. Jadi harga pokok penjualan di perusahaan manufaktur itu agak beda, yaitu persediaan barang awal jadi ditambah harga pokok produksi dikurang persediaan akhir barang jadi. Nah, harga pokok produksi di perusahaan manufaktur itu juga masih sangat luas lagi pembahasannya. Ada 5 manfaat yang diperoleh jika kita membuat laporan laba rugi. Yang pertama, mengevaluasi kinerja perusahaan sebelumnya. Laporan laba rugi bulan sebelumnya dapat dijadikan evaluasi untuk meningkatkan pendapatan dan meminimalisir resiko kerugian. Yang kedua, mengembangkan perusahaan. Dengan melihat laporan laba rugi bulan sebelumnya, perusahaan dapat mengantisipasi pengeluaran yang dirasa dapat diperkecil jumlahnya tanpa mengganggu kinerja perusahaan. Karena pada dasarnya perusahaan tidak ingin mengalami kerugian, melainkan ingin mengalami perkembangan. Yang ketiga, melihat resiko. Salah satu kegunaan laporan laba rugi adalah melihat resiko.
Dengan melihat risiko, maka perusahaan dapat secepatnya mencari solusi jika risiko tersebut semakin hari semakin nyata adanya. Yang keempat, tolak ukur perusahaan. Tolak ukur dari laporan laba rugi ini memicu kinerja untuk bersemangat bersaing dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Yang kelima, menganalisis strategi perusahaan. Setiap perusahaan memiliki strategi khusus yang diterapkan. Strategi ini bisa dikatakan berhasil atau tidaknya dapat dilihat di laporan laba rugi yang dilaporkan di setiap bulannya. Apabila setiap bulannya perusahaan mengalami laba, maka strategi tersebut dikatakan berhasil. Tetapi jika perusahaan setiap bulannya mengalami kerugian, maka strategi tersebut dikatakan tidak berhasil dan harus diganti dengan strategi yang baru. Tadi kalian memahami pengertian dan kegunaannya. Mari kita lanjut dengan format laporan laba rugi. Pertama, ada unsur laporan laba rugi. Dikenal sebagai pendekatan transaksi karena lebih berfokus pada aktivitas yang berhubungan dengan laba yang terjadi selama periode. Jadi ada dua elemen utama, yaitu pendapatan, meliputi pendapatan dan keuntungan. Nah, pendapatan itu timbul dari norma perusahaan dan memiliki banyak bentuk seperti penjualan, biaya, bunga, dan juga dividen. Kedua, ada beban, meliputi beban dan kerugian. Beban yang timbul dari aktivitas perusahaan, norma perusahaan, dan memiliki banyak bentuk seperti HPP atau harga pokok penjualan, penyusutan, sewa, gaji, upah, dan juga pajak. Lalu kita lanjut kedua, ada namanya pengungkapan minimum. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pengungkapan komponen lapor laba rugi membantu memahami kinerja keuangan tahun berjalan dan juga memberikan dasar yang harus digunakan untuk melaporkan laba rugi. 3, ada laporan laba rugi dalam perusahaan dagang. Jadi ada dua format laporan laba rugi. Yang pertama, laporan laba rugi langsung dan juga laporan laba rugi tidak langsung. Laporan laba rugi langsung ini merupakan single step income statement. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk langsung ini mengurangkan secara langsung jumlah beban dari jumlah pendapatan sebagai faktor yang menentukan laba neto. Lebih tepatnya, pendapatan dikurang dengan beban. Hasilnya laba neto. Lalu yang kedua adalah laba rugi tidak langsung atau multi-step income statement. Bentuk tidak langsung ini memuat format yang lebih lengkap daripada bentuk langsung yang lebih sederhana. Elemen-elemen beberapa dari kategori ini yaitu pendapatan operasional dan juga non-operasional. Laporan laba rugi ini juga lebih sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Hey, gimana nih? Kalian udah paham kan mengenai laporan laba rugi? Oke, kalau kalian udah paham, kita pamit dulu ya. See you next time.